Ini dari produk kayak gini nih, gila gue nggak nyangka banget. Ini yang coklatnya, ini yang lemonade-nya. Gara-gara produk ini sekarang gue bisa mempekerjakan 8 karyawan tetap. Terus kadang gue nambah 3 karyawan untuk bantu packing. Gue nggak nyangka banget. Jadi memang mimpi yang selalu gue ucapin zaman dulu gue masih kuliah, zaman gue masih sama istri itu belum married. Pokoknya umur 35 gue harus punya usaha yang ibaratnya bisa mempekerjakan orang yang udah jalan secara sistem. Tapi gue nggak nyangka ternyata bisnisnya bisnis bubuk. Gue nggak nyangka banget. Tapi yang gue pelajarin dari sini ya udah, memang tugas kita tuh bukan memikirkan itu. Tugas kita tuh cuman berusaha, kerja keras, berdoa sesuai agama masing-masing. Udah itu aja, dan tetap semangat. Sebelum gue jualan es coklat ya gue jual Indomie dan itu gue gagal. 2 bulan nggak laku ya, 3 bulan gue coba nggak naik, tutup. Akhirnya gue ganti es coklat. Itu salah satu bentuk nyata perjuangan. Sekarang gue mau ngasih tahu resep bikin es coklat Merdeka pakai bubuk coklat Merdeka. Jadi bubuk coklat Merdeka ini gue mau masak 1 kilo, bubuknya 1 kilo, terus susu UHT-nya pakai 2 liter. Nih, gue pakai merek Diamond, tidak berubah. Terus yang terakhir ada susu kental manis Carnation. Ini gue pakai 6 kaleng untuk 1 kilo. Plus air gue pakai 3,5 liter kali 2, berarti 7 liter. Jadi kalau yang di resep gue sebelumnya itu kan 4 liter ya. Nah sekarang gue pakainya 3,5 liter. Kenapa? Karena konsumen gue sekarang itu kebanyakan anak-anak muda sama ibu-ibu dan ke atas lah, anak kecil jarang. Jadi dikasih minuman yang agak sedikit pahit, dia masih masuk gitu. Yuk, kita bikin. Tri, airnya itu. Ini kita mau naker airnya dulu ya. Mas Tri dah. Air kita tuang. Sambil kita panasin pancinya. Oke, ini bahan-bahannya buat bikin es coklat Merdeka. Ini porsinya untuk porsi 1 kilo itu bisa nyampe 50 cup. Ini kita hitung ya. Ini kan bubuk Merdeka 1 kilo 85, ya kan? Terus Carnation ini gua dapat harga 1 kalengnya 10.300 kali 6 sekitar 61.800. Susu UHT Diamondnya gua dapat harga 15.000. 15.000 kita kali 2 jadi 30.000, ya kan? Kita total 30, 85 sama 61.000 sekitar 178 ribuan. Sama terakhir es batu. Es batu itu 20.000 bisa jadi 50 cup. Jadi total hampir 198.000. Tergantung harga si Carnation sama Diamond. Jadi kadang ini Carnation bisa lebih murah lagi, kadang Diamond bisa lebih murah lagi gitu. Jadi minimal ya hampir 190 sampai 200.000. Kita konversi ke gelas, minuman 1 kilo itu bisa jadi 50 cup yang kecil. Yang kecil kita jual 8.000, 8.000 kali 50 dapetnya 400.000. Modalnya 190-an sampai 200.000. Itu tanpa gelas. Kenapa aku ngitungnya nggak pakai gelas? Karena gelas tuh masing-masing teman-teman. Ada yang mau pakai gelas kayak saya nih. Ini gelas yang tebel. Ini otomatis per cupnya itu 1.400. Agak mahal, 1.400. Kalau pakai gelas yang murah, itu bisa cuma 300 perak per cupnya, nambahnya. Jadi kita balikin lagi teman-teman. Kalau mau pakai gelas yang murah, untungnya lebih gede. Pakai gelas ini untungnya lebih tipis, tapi nilai plusnya tinggi. Konsumen seneng dapat gelas yang bagus. Begitu kira-kira hitungannya. Oke, ini segelas takar ini gue pakai gelas takar yang 2 liter. Jadi total nanti 7 liter. Ini 2 liter kita masukin. Ambil lagi. Berapa liter lagi, Bang? Berarti 5 liter lagi. Oke. 4 liter. 6 liter. 1 liter lagi. 1 liter terakhir. Pas 7 liter. Biar cepat mendidih kita tutup ya.
Setelah ini ditunggu mendidih, terus kita prepare susu kental manisnya. Oke? 6 kaleng ya. Dari dulu sampai sekarang gue masih pakai pisau. Banyak tuh mas yang nyaranin pakai pembuka botol lebih simpel. Iya bener sih. Gua nggak tahu ya kenapa balik lagi ke pisau lagi. Berapa banyak nih Bang Ical? 6 kaleng. 6 kaleng. 6 kaleng. Oh, berapa kilo tadi? 1 kilo. 1 kilo 6 kaleng. 1 kilo 6 kaleng. Berarti sekarang otomatis porsinya berkurang nih Bang Ical kalau takarannya ke arah lebih pahit mah ya? Benar. Lebih berkurang sih sebenarnya, ngurang lumayan sih, ngurang 1 liter itu berarti sekitar 5 cup. Cuman ya balik lagi ya sebenarnya ya, kalau gua sih mikirnya nyesuaiin market, karena dulu kan anak kecil masih rame di sini ya. Sekarang tuh kebanyakan udah ibu-ibu, terus mahasiswi, bapak-bapak. Takut gua kalau dikasih yang terlalu soft, mereka malah kabur gitu. Toh sekarang pakai adonan gua yang 3,5 liter ini, anak kecil masih bisa nerima. Karena di sini yang rame cup yang besar yang 10.000. Nah, ini udah siap. Ini udah mendidih nih guys. Nah, ini udah kelihatan bluk. Kita wajib matikan. Oke, setelah mendidih airnya, kita matikan gasnya. Kita masukkan bubuk coklatnya. Oke, kita masukin sekilo. Masukkan. Kondisi api harus mati ya Mas? Posisi api mati mas, bener. Kenapa? Karena takutnya kita kan nggak tahu nih matengnya kapan kalau si coklat nih ya. Nanti takutnya kalau kelamaan dia malah aromanya gosong. Gitu. Yang penting air harus benar-benar mendidih. Sip. Mari kita aduk. Klik. Harumnya aja ke sini. Ini kalau udah rata gini, kita masukin susu carnation. Kaleng pertama. Kaleng kedua. Ini aja satu kaleng kan 365 ya. 365 kali 6. Udah hampir 1 liter sendiri kali. Berarti total air 7 liter, tambah 2 liter susu UHT 9 liter, tambah ini 10 liter jadinya. Kaleng ketiga. Kaleng keempat. Kaleng kelima. Siap. Kaleng terakhir guys. Nih kaleng keenam. Kita cemplungkan saja. Total 6 kaleng ya guys. Yang 365 gram. Oke. Sip. Kental manis selesai, diaduk lagi. Kelihatan nggak berubah teksturnya? Lebih kental. Iya. Ya kan? Diaduk gini kelihatan dia tuh. Lebih pekat ya? Terakhir, bahan terakhir nih kita masukin susu UHT merek Diamond. Ini 1 liter pertama. Ini kan sebelum dimasukin coklat banget kan? Setelah dimasukin UHT nanti agak pudar. Nah, fungsinya susu UHT ini buat memudarkan si pekatnya coklat biar nggak terlalu pahit. Gitu. Seliter kedua.
Selesai guys. Jadi nih Bang Ical. Jadi udah siap dijual. Cuman saran gua, ini kan baru selesai matang, masih mendidih. The best-nya itu kalau misalkan jualnya udah dingin. Jadi biarin aja adem 30 menit lah biar nggak mendidih banget. Jadi saran gua kalau misalkan masak jangan mepet. Jadi misalkan masih ada sisa setengah panci, masak baru lagi aja. Jadi adonan yang baru biar dingin dulu. Gitu. Ya, terakhir kita cicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan Siap. nih, teman-teman yang jualan nggak habis nih hari ini. Oke. Terus masuk ke kulkas besok jual lagi nggak apa-apa? Boleh. Jadi asal ini kan udah selesai masak. Misalkan di suhu ruang itu maksimal 7 jam. Jadi masukin ke kulkas sebelum 7 jam. Jadi gampangnya gini, misalkan teman-teman masak jam 1. Jam 1 7 jamnya itu kan jam 8 malam. Sebelum jam 8 malam, adonan udah harus masukin kulkas. Itu masih bisa dijual buat besoknya, gitu. Jadi aman, cukup kulkas bawah aja, jangan freezer. Setelah itu besoknya ketika mau dijual nggak usah diangetin, diaduk aja. Itu kan adonan dingin, itu lebih mantep, lebih enak, gitu. Ini resepnya nggak apa-apa dibongkar nih. Nggak apa-apa. Malah gue seneng aja sih berbagi. Siapa tahu melalui resep gue ini bisa jadi mata pencarian buat orang lain yang nonton. Toh bahan-bahannya juga gampang didapat gitu. Dan yang perlu digarisbawain di sini, gue nggak memaksa buat pakai bubuk coklat gue. Jadi terserah teman-teman pakai resep gue, nyoba pakai bubuk yang lain. Cuman kalau masalah rasa, gue nggak bisa menjamin bubuk yang lain sama dengan bubuk gue. Gitu sih intinya. Gitu. Jadi nggak apa-apa mau resep ditiru juga, tapi rezeki nggak ada yang bisa niru. Rezeki udah masing-masing. Gitu. Oke guys, jadi selain gue jual bubuk coklat, gue juga jual gelas cupnya juga. Jadi teman-teman yang bingung nyari gelas cupnya seperti gue, itu gue juga jual. Jadi satu pack ini isi 25 pieces, harganya 35.000 yang besar 16 oz, 34.000 yang kecil 14 oz. Nih, sama isi 25. Penampakannya kayak gimana nih? Ini coba gue keluarin ya. Gue kasih contoh. Mana tutupnya ya? Nah, nih. Nih. Yoi. Premium ya Bang ya. Premium. Ini mirip gelas yang di mall-mall ono. Loh. Harga jualnya berapa Bang? Harga jualnya yang ini 34.000 isi 25, yang ini 35.000 isi 25. Cuman beda 1.000 doang. Jadi sebenarnya teman-teman kalau mau pada nanya nih, Bang, biasanya kalau untuk pemula gue beli berapaan aja? Biasanya tuh sekilo bubuk coklat, yang besarnya satu pack isi 25, yang kecilnya satu pack isi 25. Jadi sekilo bubuk ini bisa jadi 50 cup gelas. Jadi gua saranin beli 1 kilo sama satu pack sama satu pack. Gitu kalau mau pakai gelas yang premium. Kalau pakai gelas biasa juga nggak masalah juga sih. Assalamualaikum, nama saya Mas Tri Suryono. Saya asli dari Magelang. Saya bekerja di Es Coklat Merdeka di bagian lapak jual es. Kalau menurut saya Mas Ical itu orangnya baik. Nah, dia juga memanusiakan manusia. Alhamdulillah saya lebih merdeka sekarang ikut Mas Ical dalam hal kehidupan, terus dalam hal pekerjaan juga. Pokoknya the best lah, sukses Mas Ical. Boleh nih Mas Ical, kita adain jalan-jalan lagi. Kemarin kan udah ke Dufan. Nah, insya Allah nanti ke depannya kalau bisa kembali bareng-bareng kru kita deh pokoknya. Halo guys, nama aku Indah. Aku kerja di karyawan Mas Ical di Es Coklat Merdeka. Aku divisi sebagai packing. Mas Ical tuh sosok pemimpin, maksudnya atasan yang baik, merangkul, royal, pokoknya nyaman banget kerja di lingkungan Coklat Merdeka sini. Menurut aku sih Bang, kalau misalkan kerja yang enak itu dari atasan yang baik, yang mau mendengar. Semoga Mas Ical tambah jaya, tambah maju, tambah sukses, dan tambah disenangi orang-orang sekitar. Pakai kondangan. Kagak. Jadi kita sekarang mulai hari Jumat, tim khusus di lapaknya Coklat Merdeka itu harus pakai batik. Jadi nggak hanya PNS yang pakai batik, kita juga pakai batik. Bukan begitu saudara? Bukan begitu? Iya. Mukanya pada kelihatan ikhlas semua kok. Jadi nanti nggak hanya setiap hari Jumat,
hari-hari lain nanti ada hari khusus nanti pakai baju apa. Ya fungsinya biar orang-orang makin ingat sama kita gitu. Merdeka. Merdeka. Waalaikumsalam. Rajin apa? Kesini lagi kita. Siap. Ini lagi di aspal, bekas aspal baru. Alhamdulillah. Jadi Coklat Merdeka 2 bulan yang lalu pindah ke kantor baru. Sekalian tempat tinggal saya. Masih ngontrak. Yuk kita masuk yuk. Boleh. Kita pengen tahu nih Mas ya. Siap. Nah, ini yang di sini Ini barang yang tinggal di pick up sama ekspedisi. Ini Shopee. Nih, ini Shopee. Jadi nanti bentar lagi kurirnya datang. Ini di dalam ada divisi packing lagi ngepakin sama admin yang baru. kita boleh ke dalamnya Mas. Boleh banget, tapi berantakan ya, nggak apa-apa ya? Siap. Udah beginilah kondisinya tuh. Ini bubble wrap yang buat packing. Terus ini lemonade. Nih. Lemonade Mas. Yes, ini coklat. Ini coklat. Ini kantornya Coklat Merdeka. Nah, tuh. Ini ada Mbak Indah, ada Mbak Bella, ada istri saya. Udah nggak asing. Ini lagi packing, jadi ini bubuk coklat nih. Kayak gini. Ini 500 gram sekarang ada ya. Ini kita packing sama Mbak Bella, dari diplastikin terus diplastikin itu. Mbak Bella ini sebenarnya admin, jadi teman-teman yang WA, yang ngechat di Shopee dan lain-lain nanti dibalas sama Mbak Bella. Cuma ini lagi bantu packing aja. Jadi WA teman-teman Insya Allah udah nggak 2 kali, 24 jam lagi baru gue balas. Jadi Respon sekarang ya. pas respon, benar. Ini gelas cup. Gelas cup. Kalau gini ini stok coklat. Yang tadi di luar juga coklat, ini coklat. Ini coklat semua nih ya. Sebenarnya stok tuh bisa sampai 2 ton, 3 ton. Cuman ini pas banget lagi tinggal dikit. Jadi nanti malam barang turun lagi. Jadi kegiatan di office ini 1 kali 24 jam ya? Kalau tenaganya kayak admin, terus tenaga packing cuman dari jam setengah 10 sampai jam 5. Gitu, sisanya terus pulang. Habis itu gua sama bini yang lanjut kerja. Lanjutkan ya? Lanjut, Wah, luar biasa. gitu. Mas, ada Central Cargo nih Mas. Nah, pas banget nih ekspedisi ekstra kargo nih di pick up sama Om. Ini kirimannya ke seluruh Indonesia. Ada ke kemana aja seluruh nih? Indonesia. Ini Magelang. Ini mana sih? Banyuwangi, Bandung. Nah, ini dia. Ini yang kemarin Oh, siap. balikin. Oke, serah terima. Konsisten. Iya, thank you. Anak muda. Iya. Ya ini lagi proses Nih, pengiriman. nah ini lagi masukin barang yang mau dikirim ke kantornya mereka. Jadi nanti dari situ nanti difilter lagi, disortir lagi sesuai dengan lokasi masing-masing. Pengiriman Tiap hari nih. berapa kilo nih? Atau berapa ton nih? Total tuh sekitar 300 kiloan. Total ya. Central Cargo aja nih hampir 100. Karena paling banyak setiap hari Central Cargo. Karena kalau Central Cargo tuh yang gede-gede di atas 5 kilo, ini rata-rata 10 kilo gitu. Rekor Mas pernah di atas 300 kilo nggak? 500 kilo pernah sehari. Gokil! Yang dulu pernah nyampe 12 ton tuh. 500 kilo. Oke, halo guys, nama gue Ical, gue adalah owner dari Es Coklat Merdeka. Boleh cerita sedikit, jadi dulu pertama kali gue buka Es Coklat Merdeka itu bulan September. Niatan awal tuh gue cuman pengen jualan es coklatnya. Terus gak disangka teman-teman dari YouTuber datang kayak Mas Bagus ini ngeliput. Gue bagi resep biasa, tayang, boom. Akhirnya orang pada nanya nih, Mas Ical pakai bubuk coklat apa? Yang paling berdampak banget sih memang media sosial, khususnya YouTube ya. Kayak mas-mas ini nih, karena memang pangsanya tuh pas ketika kita mau berbagi resep, gimana cara jualan plus hitungannya. Itu ternyata banyak orang yang after pandemi ini nyari ide usaha apa yang cocok. Ide usaha apa yang modalnya dikit tapi menguntungkan gitu kan. Gua rasa ya tepat sih, jadi ini sebenarnya nggak ada di strategi pikiran gue sama istri, cuman kayak dituntun aja. Kayak Mas Bagus dateng, teman-teman YouTuber dateng, akhirnya tayang di YouTube. Ya udah, kita jalanin, kita nikmatin gitu. Minuman tuh bahan dasarnya cuma air, bener deh. Dan air tuh murah gitu kan.
Sedangkan kalau kita bisa mengemas yang bagus, ini gua ngambil contoh ya, brand besar yang pinter banget kayak es teh itu, es teh Indonesia. Es teh kan dari dulu udah ada itu di warteg, dijual 3.000 kan. Sekarang dia bisa mengemas itu, dia bisa jual harga 8.000 dan laku. Bisa dibayangin marginnya. Itu aja memang bener, bisnis paling gede itu cuannya ya minuman. Nggak nyangka banget. Awalnya saya sama istri kan cuma pengen jualan es coklat doang kan. Terus ya namanya jalan Allah yang tadi saya bilang. Pokoknya niat kita tuh pokoknya usaha, kerja keras. Makanya filosofinya Merdeka tuh pengen merdeka secara finansial, merdeka dari jam kerja. Kita buka usaha, syukur-syukur bisa jadi lapangan pekerjaan buat orang lain. Pengalaman gua tuh sebenarnya nggak usah kebanyakan ngerancang di kepala ya. Memang kita benar butuh step, butuh plan. Tapi percayalah ya, kadang apa yang sudah kita plan itu nggak ada yang jalan. Tapi kalau kita niatnya adalah baik, ya udah segera lakuin kayak saya sama istri. Nanti dituntun tuh. Nanti dituntun aja, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Tapi itu ketika sudah berjalan. Makanya saran saya kalau sudah punya ide segera action. Nggak usah nunggu itu harus perfect, nggak usah. Yang penting action. Dan yang kedua adalah konsisten. Itu penting banget, Mas. Jadi kadang ada orang yang baru buka 2 minggu karena memang lagi lesu, udah nggak kuat mentalnya, terus tutup. Padahal tuh yang kita butuhkan adalah konsistensi. Jadi orang gimana tahu produk kita kalau kita nggak buka tiap hari, nggak rajin nge-branding di media sosial gitu-gitu sih, Mas. Itu sih yang penting. Jadi dulu zamannya gue masih, kan dulu gue status karyawan ya. Dan gue dulu kerja di salah satu perusahaan rokok dan gue penempatan di Sumatera. Terus gue memutuskan pindah karena lahir anak gue. Pas gue pindah sini, pengen nyari kerjaan pas pandemi. Bam, kebayang baru punya anak, gue hidup dari tabungan doang. Nyari-nyari kerjaan, tabungan menipis. Ya lagi-lagi, pokoknya jangan berburuk sangka sama yang di atas deh. Pokoknya tetap berbaik sangka aja. Akhirnya itu, dari situ gue pas banget tabungan habis gini gitu, terus dilalah gue dapet kerjaan, gue bisa nabung lagi, gue bisa coba usaha lagi, salah satunya itu Indomie, tapi nggak jalan, terus redup lagi. Pada saat itu gue di perusahaan startup juga lagi turun, down lagi, PHK massal, gue harus bangkit lagi, pikir usaha apa lagi, nyampe ke es coklat. Jadi yang penting kita tetap berbaik sangka aja sama yang di atas deh. Tugas kita cuma berusaha aja udah. Sama semangat, itu aja, Mas. Bener, emang dari dulu tuh saya selalu ngomong sama istri, pokoknya umur 35 udah harus punya usaha yang sudah jalan. Nggak tahu usahanya apa, Mas. Pokoknya selalu saya sebutkan itu, misalkan lagi berdoa atau lagi misalkan ulang tahun gitu kan, nambah umur. Wah, bentar lagi umur 35 nih. Bentar lagi umur 35. Pokoknya 35 harus punya usaha. Bener, alhamdulillah sekarang umur 33 ya. Dan ini salah satu usaha yang nggak ada di list dari saya sama istri. Makanya tadi saya sudah bilang, pokoknya tugas kita cuma berusaha. Apa yang ada di kepala udah jalanin aja, nanti dituntun sendiri kok sama yang di atas. Kinian. Siap. Mas Ical ngelihatnya prospek bisnisnya gimana, Mas? Wah, gede banget, Mas. Gede banget. Karena ya tiap hari kita butuh minum selain makan ya. Dan orang tuh butuh minum nggak cuma sekali beli dalam sehari. Kalau dia cocok bisa 3 kali, 4 kali dia cocok. Apalagi kalau jenis minumannya yang mereka suka gitu ya, bisa kita lihat lah gerai-gerai minuman setiap bulan tuh makin banyak, makin menjamur, dan pasti mereka juga sudah menganalisa kan, dan pasti tumbuh. Tinggal kita bisa nge-grab pangsa mana nih, gitu aja. Kebetulan ini kan gue kerja sama temen kan, jadi gue inget banget tuh pertama kali ngambil itu cuma 10 kilo, 20 kilo sama anak gue naik motor. Terus sebulan jalan, hampir 2 bulan, naik 50 kilo, terus naik 100 kilo, naik 300 kilo, seton. Akhirnya kemarin pecah rekor tuh gue sempet sebulan 12 ton. Jadi ya flashback sedikit, bener-bener gue nggak nyangka banget akhirnya gue bisa jualan bubuk coklat. Dan sekarang keluar varian baru lemonade, dan alhamdulillah orang-orang seluruh Indonesia lah hampir udah pernah beli bubuk coklat Merdeka gitu. Buat anak-anak muda nih, makanya sekali lagi gue ngajak nih teman-teman, pokoknya nggak usah takut lu buat usaha. Mimpi itu gratis, lu mimpi setinggi mungkin, usaha, yang penting kerja keras, semangat. Ini kan lagi hype-nya TikTok nih, itu di TikTok apa aja tuh bisa dijual, jadi manfaatin, jangan cuma scroll doang, ya kan? Lu bisa jualan produk, lu nggak mesti punya modal, lu bisa jual produknya orang.
Ya udah, yang penting semangat dan lu lakuin itu. Pokoknya gua tunggu lu di atas ya. Gitu soalnya.